Siap. Benerin rambut dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Terima kasih Mister ucapkan pada kesempatan hari ini kalian sudah masuk di kelas sosiologi ya. Mister apresiasi untuk ketidaktelatan. Tidak ada yang telat kan? Oke. Baik, kalau tidak telat kita akan langsung mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Hanif pimpin doa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran sosiologi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Hanif. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang ketimpangan sosial ya. Jadi sebelum kita memulai, Mister izin dulu untuk mengatakan yang di belakang. Oke. Nah ini dia materi kita pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya Mister ingin mengkondisikan kehadiran kalian. Apakah hadir semua? Hadir, San. Hadir semua ya? Tidak ada yang izin ya? Oke, Mister hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Hadir semua ya? Oke, San. Alhamdulillah. Baik. Kalau hadir semua, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Jadi pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu seperti yang sudah hadirkan di PPT di sini ya. Bisa tolong dibacakan Hugo. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab dan menentukan ketimpangan sosial yang baik. Melalui kegiatan diskusi It's time to peserta didik begin mampu the eighth memberikan lesson. solusi pada isu-isu masalah ketimpangan sosial yang muncul dalam masyarakat dengan jelas. Oke. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan menganalisis mengenai faktor penyebab ketimpangan sosial beserta bentuk-bentuk terjadinya ketimpangan sosial. Kemudian kalian melakukan diskusi untuk mengerjakan, menganalisis dan menemukan rumusan masalah dari isu-isu yang Mister angkat nanti di slide selanjutnya. Kemudian kalian mempresentasikan ya. Mempresentasikan hasil kalian mengerjakan LKPD. Baik. Sebelum Mister memulai, agar hari ini kalian mendapatkan motivasi ya, Mister sudah membuat suatu quotes yang ini hadir dari salah satu pemimpin dunia atau pengusaha dunia. Oke, sekarang minta tolong untuk dibacakan Kintara. Silakan Kin. Tetaplah merasa bodoh agar kita belajar, tetaplah lapar agar kita berusaha. Oke, poin inti yang kamu dapatkan apa dari quotes tersebut? Jangan mudah menyerah dan berinovasi. Oke, betul. Jangan mudah menyerah agar terus kita berusaha, karena di sini disebutkan ya, kita harus merasa kita bodoh untuk selalu belajar, kemudian kita akan selalu haus
mengenai pembelajaran. Jadi intinya dari quotes ini adalah poinnya adalah belajar. Jadi hari ini kalian belajar untuk mempermudah agar kalian tidak bodoh suatu saat nanti, dan tetaplah kalian merasa bodoh agar kamu belajar. Baik. Next, selanjutnya kita akan, Mister akan memberikan mengenai pemahaman awal kalian terhadap materi ketimpangan sosial. Sebelumnya, Mister sudah memberikan bahan ajar di Google Classroom ya. Mister tampilkan di sini mengenai gambar yang ada di slide. Kira-kira ada yang tahu ini gambarnya tentang apa dulu? Memperlihatkan apa? Tempat tinggal. Apa? Pemukiman. Pemukiman yang seperti apa? Oke. Mari kita lihat ya. Ini sebelah kanan Mister. Ini adalah kalau bahasa Inggrisnya slum gitu ya. Daerah pertumbuhan. Kemudian daerah sebelahnya ini adalah suatu perumahan atau perkantoran yang didesain sangat humanis sekali. Kalau di sini ini berdasarkan kebutuhan ya, jadi tidak mempertimbangkan humanis. Ini adanya di mana kira-kira? Pernah kalian lihat yang seperti ini? India. Oke, betul ya. Ini mungkin kalian teringat oleh salah satu footage dari film ya, mengenai bagaimana di India ini terjadi ketimpangan sosial yang ada slumnya, kemudian di sebelahnya ada perumahan yang benar-benar sangat tertata dan humanis. Oke, yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira faktor penyebab dari terjadinya ketimpangan sosial pada gambar tersebut seperti apa? Oke, Mister minta satu orang, yaitu Arci, silakan Arci. Ya, kalau tadi itu seperti demografis, juga pendidikan, juga ekonomi, tentang kesehatan. Oke, yang pertama apa tadi? Demografis, Demografis. Yang kedua, pendidikan, pendidikan. Yang ketiga, ekonomi, ekonomi. Berarti ada 3 faktor penyebab dari terjadinya ketimpangan sosial di sini ya. Ada pendidikan yang tidak menyentuh kalangan slum yang di sini. Kemudian ada faktor demografisnya juga. Nah, faktor demografisnya apa? Ini berada di wilayah kota terbesar di India, salah satunya adalah Mumbai. Baik. Karena sudah memahami materi awal, Mister, kita langsung ke materi selanjutnya. Sebelum masuk kepada materi inti, Mister akan mengulas kembali materi sebelumnya, yaitu pembahasan minggu lalu yang kita sudah bahas bersama-sama. Yang pertama adalah mengenai konsep ketimpangan. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Masih ingat? Ya. Konsep ketimpangan sama dengan teori-teori ketimpangan sosial. Yang pertama, kalau ketimpangan itu terjadi karena apa? Jadi ketimpangan itu diartikan sebagai suatu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam status dan kedudukan. Jadi ketimpangan itu diartikan sebagai seseorang yang status dan kedudukannya itu sangat berbeda. Intinya ini ketimpangan. Kemudian ada beberapa teori yang mengatakan ketimpangan dari sudut pandang lain. Yang pertama, ada teori struktur fungsional dari Emil Durkheim. Beliau mengatakan bahwa ketimpangan sosial tidak dapat dihindari dan memiliki peran penting dalam masyarakat. Jadi intinya, menurut Emil Durkheim, dia memiliki teori bahwa ketimpangan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui seberapa besar keahlian dan pendidikan berpengaruh terhadap dirinya. Jadi
menurut si Emil Durkheim ini, masyarakat tergolong pendidikannya tinggi, maka secara ekonominya juga tinggi, gitu ya. Yang kedua, menurut teorinya Karl Marx, yaitu konflik. Dia mengatakan bahwa ketimpangan sosial dapat terjadi akibat adanya eksploitasi oleh kelompok yang lebih kuat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kapitalisme. Nah, ini mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita pada sekarang ini, di mana kapitalisme ini menguntungkan orang yang memiliki material yang banyak atau secara ekonominya tinggi. Maka semakin tinggi ekonominya, semakin luas juga dia kekuasaannya dalam bentuk ekonomi juga. Ini teori Karl Marx ya. Kemudian teori kelas status kekuasaan oleh Max Weber. Jadi Max Weber mengatakan adalah ketimpangan sosial bergantung pada usaha individu untuk mencapai kekayaan. Ini lebih kepada bagaimana seseorang meraih kesuksesan hasil dari kerja keras mereka masing-masing, gitu. Ini menurut Max Weber. Kemudian ada teori dualisme sosial menurut siapa beliau? Haji Boyke ya, bukan ya, Julius H. Boyke ya, bukan Haji. Namanya Julius kemungkinan Haji ya. Kemudian ketimpangan sosial antara negara barat dan negara berkembang. Nah, beliau mengatakan bahwa ketimpangan terjadi karena bagaimana dunia barat menguasai dari segi ekonomi, menguasai dari segi teknologi, bahkan hingga pertanian, sehingga negara berkembang tidak ada kesempatan untuk melakukan misalkan ekspor, untuk minimal negara berkembang menguasai misalkan pertanian. Tapi negara barat juga dalam segi inovasi pertanian itu lebih jago, bahkan ada teknologi pertanian. Negara berkembang ingin mengekspor ke negara barat sudah tersedia. Nah ini ya, ini pandangan menurut Haji Boyke. Oh iya, Julius Boyke. Selanjutnya terakhir teori dependensi. Nah ini mengatakan bahwa adanya ketergantungan antara negara berkembang dengan negara maju, gitu ya. Oke, ini materi kita sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembelajaran mengenai faktor penyebab dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang kita akan mengambil isu yang dekat dengan kita, gitu ya. Kita tinggal di mana sekarang? Kabupatennya mana? Kabupaten Bogor. Nah, karena kita tinggal di Kabupaten Bogor, jadi Mister akan menghadirkan isu-isu yang terkini yang ada di Kabupaten Bogor. Oke. Sebelum Mister menampilkan mengenai materi-materinya, silahkan kalian berkumpul dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Ya, oke, silakan untuk berkumpul berdasar kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompoknya yang Mister sudah bagikan sebelumnya. Baik. Oke. Ada lagi. Sudah berkumpul? Nah, kalau sudah berkumpul, Mister akan bagikan worksheet-nya atau lembar kerjanya. Oke. Baik. Yang pertama kelompoknya oke. Kelompok kesehatan. Oke.
ya? Di sebelah sini. Kemudian ini wanita siapa? Gender ya? Oke. Oke. Sudah dapat LKPD semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah Mister akan menjelaskan mengenai bagaimana aturan cara mengerjakan LKPD-nya dan bagaimana cara kita berdiskusinya. Nah, di sini kita akan mulai dengan menghadirkan ketimpangan dalam bidang pendidikan ya. Mister sebelumnya sudah bagikan kelompok beserta materi tentang temanya apa. Pendidikan tadi kelompoknya Hanif ya. Oke, baik. Kemudian silakan kelompoknya Hanif, kalian menganalisis mengenai gambar tersebut. Kemudian kalian bisa akses dari sumber gambar. Jadi kalian gunakan handphone atau laptop kalian untuk mencari mengenai berita yang terjadi ya. Mister menghadirkan di sini ada tempat kita belajar di SMA kita sendiri. Kemudian satu lagi ini masih di Kabupaten Bogor di Gunung Sindur tepatnya. Ini tempatnya sedang dalam proses pembangunan mungkin ya. Jadi masih belum layak untuk proses pendidikan. Kalian boleh akses dan bisa juga di sini sudah sediakan QR code untuk kalian memudahkan mencarinya. Oke, siap kelompoknya pendidikan? Ya. Oke, bisa diakses ya, termasuk link Canva-nya bisa kirim supaya kamu bisa akses linknya di sini. Oke, next. Selanjutnya ketimpangan kesehatan. Bagian kesehatan, oke, kelompoknya Aubrey ya. Kelompoknya ini masih di kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Ini kecamatan Bojonggede sama kecamatan Kemang ya. Jadi ini masih berdekatan satu kecamatannya. Tapi dalam satu berdekatan pun masih ada ketimpangan dari segi infrastruktur kesehatannya ya. Untuk lebih jauh lagi, infrastruktur kesehatan yang tertinggalnya apa antara satu sama lain, kalian bisa akses link yang di bawahnya ini, kemudian atau menggunakan QR code-nya. Ya. Selanjutnya, untuk yang di Kecamatan Bojonggede ini kualitas dari infrastruktur kesehatannya juga masih belum layak ya. Bisa diakses juga di sini linknya. Oke. Ya, kelompok kesehatan. Nice. Selanjutnya selanjutnya kita masuk ke ketimpangan dalam infrastruktur. Oke. Kita lihat screen dulu. Nah, di infrastruktur ini di mana nih? Kalian masih ingat gak nih? Kaki Putra. Iya, ini Gunung Putri, kita berada di Kecamatan Gunung Putri dan ini sedang terjadi pembangunan jalan layang ya, tol layang. Kemudian ini salah satu sama-sama namanya gunung tapi ini di Gunung Sindur ya, beradanya di kecamatan yang paling selatan. Ini jalannya sangat mengenaskan sekali gitu ya. Nah, ini kalian bisa akses juga menggunakan QR code atau link yang sudah Mister sediakan di Google Classroom-nya. Kalian bisa akses ya. Gunakan laptop dan HP kalian. Infrastruktur siapa? Sini ya, infrastruktur. Oke. Next, selanjutnya. Nah, ini yang
penghasilan, ya. Siapa yang penghasilan? Oke, kelompok paling depan. Jadi Mister sudah sediakan dua berita, yaitu perbandingan karena penghasilan kan berkait dengan UMR. Jadi Mister ambil dua wilayah yang saling berdekatan, yaitu Kabupaten Bogor sama Kabupaten Cianjur. Nah, di sini kalian bisa akses mengenai beritanya, ada alamat linknya. Jadi bisa dicari tahu kira-kira isu yang menjadi rumusan masalah dari ketimpangan dalam bentuk UMR itu seperti apa. Next, selanjutnya terakhir ini isu mengenai ketimpangan gender. Mana kelompok ketimpangan gender? Oke, baik. Nah, ini menjelaskan bagaimana ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki dalam segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik dalam partisipasinya seperti apa. Jadi kalian bisa akses ya ini bentuknya dalam poster ya atau infografis, dan itu bisa kalian lihat di link kampanye yang Mister share. Oke, sudah cukup ya. Mister sudah membuat 5 kelompok. Sekarang waktunya kalian untuk diskusi. Di situ ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai kamu menjelaskan apa yang kamu peroleh informasinya dari berita tersebut. Kemudian kedua, kalian mencari rumusan masalah, kira-kira masalah inti dari materi tersebut apa. Kemudian faktor penyebab terjadinya seperti apa. Kemudian bentuk-bentuk ketimpangan sosial tersebut masuknya bentuknya yang mana ya. Tadi ada geografis, pendidikan, ekonomi. Kasus tersebut masuk dalam bentuk ketimpangan yang mana. Selanjutnya solusi yang relevan terhadap masalah yang akan kamu selesaikan, terhadap rumusan masalah yang kamu buat. Nah, solusi yang relevannya apa? Oke, baik. Silakan untuk didiskusikan ya. Infrastruktur sekolahnya yang kurang, kemudian tenaga pendidiknya yang masih honorer gitu. Tinggal kamu cari solusinya itu aja. Perbedaan kualitas. Di mana bisa dicari ke situ? Biar ideologi nyebutin dulu aja dong. Ada faktor maksud kita nggak jadi pakai otak kita, maksudnya bukan pakai otak kita pakai kamu ekonomi kan pembangunan jalan kan. Nah, si jalan ini misalkan apa yang kamu temukan dari gambar tadi yang dibuat seperti yang biasa loh, yang selesai. tapi kalau misalnya kita pakai logika juga supir apa sih? Nggak mungkin. Udah dari tadi loh, apa-apa. Ini misalkan pembangunan karena misalkan di daerah Gunung Sindur itu wilayahnya bukan wilayah bukan wilayah perumahan atau wilayah perbedaan solusi untuk menangani Telegram yang biasa kita
semester. Oke. Dari ini Google Situs Mister. Iya. Yang perbedaannya yang satu pakai ini Yang Google Situs Mister. Yang biasanya ada itu. Oke, kelompoknya tentang apa ini? UNR. Iya bisa. Ini buat pertanyaannya nanti. Jadi tenaga kesehatan ya, nanti tambahin buat ini. Itu berarti faktor Iya. Iya. Kamu buat ini, buat pertanyaan buat kelompok lain. Ya, ke ini aja ke solusinya. Serang nanti. Gini. Kayaknya ini belum beres ini. Tapi ini beres aja gimana? Ini gambar dari yang itu. Iya, jadi kondisi itu menjelaskan bahwa gambar tersebut menjelaskan. Kamu tahu sih? Ini itu apa namanya? Senyawa gender dan dunia Oh ada. iya, berarti disebutkan aja bahwa terjadi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial kesenjangan gender dan ya, Antara wanita dan pria itu ya ini aja dalam bidang dalam dunia ini kan dalam dunia pekerjaan itu ya. ya dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik. Ya udah pekerjaannya lah. Iya. Equality. Nah, itu. Itu, oh gitu. Oke. Oke.
Tapi itu buat Kabupaten Bogor, sebenarnya buat seluruhnya. Nah ini kan dua-duanya Kabupaten Publik. Sebenarnya Kabupaten Bogornya, tapi ini lebih Ya bisa aja distribusinya. distribusi Kemudian ke sini, kemudian diskusi dalam tiga juga lebih fokus ke Kemal dan distribusi apa namanya untuk mengurangi seperti itu Kemal juga mungkin terus ini kayak gitu kan emang tuh dokter semua berarti ini kayak cuma tapi coba cari di apa tuh. Nah, ini yang kalian cari sudah sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD-nya ya. Jadi garis besarnya seperti ini mengenai pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, selanjutnya oke, Mister akan follow up kembali hasil kerjaan kalian ya. Yang pertama mengenai pertanyaan yang ada di tengah LKPD kalian mengenai menjelaskan permasalahan yang muncul atau menjelaskan kembali gambar tersebut ada apa gitu ya permasalahannya. Sudah selesai ya. Oke, kemudian yang kedua kalian merumuskan masalah. Jadi dari gambar yang sudah didapat tadi dirumuskan masalahnya terlebih dahulu, apa saja masalah-masalah yang muncul dari gambar tersebut. Sudah? Oke. Baik, yang kedua mengaitkan dengan konsep ketimpangan sosial. Oke, yang kedua mengaitkan dengan konsep ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial yang pertama mengenai tentang faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Bagaimana kaitannya isu yang muncul tersebut penyebabnya dari konsep ketimpangan sosial. Sudah dibuat? Sudah? Oke, aman? Oke. Yang ketiga, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang tadi faktor, yang sekarang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Mengaitkan masalah dengan ketimpangan dari segi konsep bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Sudah? Oke, sudah. Selanjutnya, kalian memberikan solusi yang bisa dilakukan mengenai permasalahan tersebut. Sudah tadi ditemukan rumusan masalahnya kan? Sekarang waktunya memberikan solusinya. Sudah? Oke, nice. Kelompok gender sudah? Oke. Kelompok kesehatan sudah? Kelompok jalan? Infrastruktur sudah. Pendidikan sudah? Sudah. Terakhir kelompok UMR. Oke, sudah semua? Sudah. Baik. Kalau begitu kita waktunya mempresentasikan hasil LKPD kalian. Kita mulai dari kelompok It's time to begin the next lesson. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok yang pertama tadi dihadirkan. Kelompok apa? Gambar pertama tadi kelompok apa? Pendidikan. Oke, siap kelompok pendidikan? Oke. Nanti pakai ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang didapat
oleh kelompok saya, yaitu adalah ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Oke, Mana satu slide? iya, Berbalik. iya, bagian belakang lagi. Nah, ini. Oke, ini yang materi yang didapatkan oleh kelompok saya adalah ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Untuk soal yang pertama, yaitu adalah ilustrasi dari gambar tersebut. Apa sih ilustrasinya? Nah, dapat kita lihat yang diilustrasikan adalah ketimpangan antara sekolah yang ada di Gunung Putri dan juga Gunung Sindur, di mana sekolah di Gunung Putri memiliki fasilitas dan juga tenaga kerja yang lebih berkualitas dibandingkan sekolah yang ada di Gunung Sindur. Dapat terlihat juga dari bangunannya, kerapihan sekolahnya dan sebagai macamnya. Lalu yang kedua adalah rumusan masalahnya. Apa sih rumusan masalah yang terdapat dari kedua foto ini? Yang pertama itu adalah bangunan atau fasilitas sekolah yang kurang memadai. Yang kedua itu juga adalah kurangnya pelatihan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Kenapa dapat dikatakan seperti itu? Karena yang di foto pertama itu adalah sekolah Gunung Putri, tenaga kerjanya ini lebih sepertinya sudah lebih mendapati pelatihan khusus, di mana dia lebih safety karena di masa pandemi seperti ini ya, dia lebih sudah menggunakan face shield dan menjaga protokol. Sedangkan yang di Gunung Sindur dia belum menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat, jadinya dapat dikatakan saya tadi kurangnya pelatihan tenaga didik. Lalu selanjutnya kita move ke faktor penyebab. Apa sih faktor penyebab dapat terjadinya ketimpangan sosial ini? Nah, menurut saya faktor penyebab itu adalah karena sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata, lalu juga kurangnya pendanaan sekolah dan juga perbedaan status sosial di masing-masing daerah. Jadi intinya menurut saya ketimpangan sosial ini karena menurut saya ujung-ujungnya karena dana juga. Seperti itu. Lalu yang keempat ada bentuk ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan sosial di atas adalah ketimpangan di bidang pendidikan. Dapat dilihat dari fasilitas sekolah yang dimana sekolah di Gunung Putri lebih memiliki fasilitas dan guru yang lebih memadai dibanding sekolah yang di Gunung Sindur. Selanjutnya adalah solusi yang diberikan untuk ketimpangan sosial ini adalah yang pertama, memberikan fasilitas sekolah yang bermutu, meratakan tenaga pendidik yang profesional, dan memberikan sekolah gratis untuk yang kurang mampu. Oke, sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan tersebut? Bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan tersebut? Oke. Menurut saya langkah yang pemerintah dapat lakukan adalah lebih ke fokus kepada pendanaan sekolahnya. Karena dapat kita lihat kalau dari bangunan seperti itu yang dibutuhkan itu apa? Ujung-ujungnya adalah pendanaan. Jadi menurut saya pemerintah concernnya itu lebih ke sekolah-sekolah seperti ini untuk memperbaiki fasilitas, terus juga melakukan pelatihan kepada tenaga didiknya agar sekolah yang di sekolah ini yang siswa-siswa belajar dalam sekolah itu menjadi lebih nyaman dan juga terlihat bagus lah kualitasnya. Gitu. Menurut saya ujung-ujungnya pemerintah juga mengalokasikan dananya terkhusus kepada sekolah-sekolah seperti ini. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok tentang pendidikan. Boleh tepuk tangan? Mengatasi permasalahan dari segi pemerintah juga sudah tadi ya. Kemudian dari segi pemikiran kalian selaku anak SMA mengatasi permasalahan pendidikan itu seperti apa sudah juga ya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok kesehatan. Silakan kelompok kesehatan. Sini, nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang gambar yang depan ini. Ilustrasi depan ini menggambarkan ketimpangan sosial di dalam bidang kesehatan. Bisa dilihat dari gambar di depan ini, puskesmas yang ada di Kecamatan Bojonggede terlihat lebih tertinggal daripada yang di Kecamatan Kemang, dan yang di Kecamatan Kemang itu terlihat lebih modern daripada yang di Bojonggede. Nah, rumusan masalah dari ini bisa dilihat kenapa terjadinya ketimpangan sosial dalam bidang kesehatan dan kenapa kondisi bangunan puskesmas atau rumah sakit di wilayah tertentu itu lebih jelek daripada yang Kemang. Nah, ketimpangan itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakadilan perlakuan pemerintah, perbedaan kondisi ekonomi antara dua daerah ini, dan perbedaan fasilitas yang signifikan. Yang bisa dilihat dari dua gambar ini, perbedaannya tuh signifikan banget. Terus faktor yang tadi udah aku sebutin menyebabkan ketimpangan kesehatan yang bisa dilihat dari perbedaan infrastruktur dan pelayanan yang tidak memadai antara dua daerah ini. Solusi yang dapat diberikan adalah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dan menempatkan tenaga kerja yang berkualitas di area yang tertinggal. Ya, itu presentasi dari kami. Buat ada yang mau bertanya? Boleh? Oke. Mau nanyanya nih nggak terlalu gimana pertanyaan. Pokoknya kenapa sih yang di ini apa sih puskesmas ya? Iya. Puskesmas yang di Bojonggede ini lebih tertinggal daripada yang ada di Kemang. Kenapa itu kira-kira? Menurut saya karena mungkin ya tenaga medis di sini untuk Kabupaten Bogor tuh kurang. Jadi pembagian untuk tenaga medisnya tuh lebih ke yang ada di Kemang daripada yang di Bojonggede. Karena mungkin lebih penting, lebih dibutuhkan yang Kemang daripada yang Bojonggede. Jadi nggak rata pembagian tenaga medisnya. Itu nggak rata. Oke, cukup? Bagaimana bertanya? Cukup ya? Oke, terima kasih. Ini sudah bertanya. Oke, terima kasih untuk kelompok kesehatan sudah memaparkan mengenai LKPD-nya mulai dari rumusan masalah hingga solusinya. Kemudian tadi ada yang bertanya mengenai kenapa bisa terjadi perbedaan dari segi infrastruktur. Oke, yang pertama kita bisa analisis dari segi kebijakan pemerintah itu sendiri ya. Ketika pemerintah membuat kebijakan, tentu akan melihat dari segi demografisnya. Demografisnya berupa masyarakatnya itu sendiri gitu ya. Mungkin di daerah Kemang itu daerahnya padat penduduk, kemudian kebutuhan yang lebih seriusnya ada di Kemang, maka dibangun Kemang. Bukan tidak mungkin ke depannya proses pembangunan juga akan terjadi di Bojonggede. Tapi ada tahapan dari segi kebijakan yang kita harus pahami selaku pelajar ya. Jadi tidak bisa kita seperti membangun rumah kita sendiri langsung dibangun dengan uang kita, tidak. Tapi harus ada alur mengenai kebijakan. Oke, kelompok selanjutnya setelah kesehatan adalah kelompok jalan atau infrastruktur jalan ya. Oke, jadi hari ini kita belum. Oke, assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini kita tuh bakal nge-presentasi tentang ini infrastruktur atau ekonomi. Pertama dari gambarnya dulu nih, dapat
udah jelas banget ya perbedaannya. Gambar kiri terlihat pembangunan besar-besaran yang sedang dilakukan. Kayak lihat ini tuh jalanannya aja udah bagus, terus dibangun juga tol di atasnya untuk mempermudah akses kita ke sini. Jadi ada dua jalan, yaitu jalan alternatif dan lagi dibuat juga tol untuk kayak mempermudah lagi gitu biar nggak macet kan. Sedangkan pada gambar di sebelah kanan terlihat infrastruktur yang rusak dan susahnya akses ke lokasi tersebut. Ini kan udah ada tol, sedangkan di jalan yang satu, jalan di bawahnya aja nih, jalan utamanya itu belum bagus, kayak masih banyak bolongan-bolongan yang kayak kalau hujan tuh bisa buat genangan air. Nah, terus ini rumusan masalahnya. Ketimpangan infrastruktur dan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bogor terlihat jelas dengan adanya ketimpangan di sini. Jadi kayak tadi yang aku bilang, udah jelas banget ya bedanya antara gambar 1 dan gambar 2. Lanjut ini faktor penyebabnya. Faktor penyebab yang pertama adanya korupsi atau white collar crime dari daerah ini. Yang kedua ada rendahnya SDM dan SDM. Yang ketiga ada kurangnya keprihatinan atau kepedulian Pemda. Yang keempat ada kurangnya dana. Yang kelima ada ketidaksesuaian perencanaan pendanaan. Dan yang keenam ada kekurangan modal dan tenaga ahli. Nah, yang selanjutnya ada bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama ada ketimpangan sosial ekonomi, yang kedua ada ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Yang ketiga ada ketimpangan perubahan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Dan yang keempat ada ketimpangan antara wilayah. Lalu ada solusi yang dapat diberikan dari permasalahan ini, yakni yang pertama meningkatkan hukum yang ada, yang kedua meningkatkan kualitas SDM, yang ketiga peningkatan kesadaran yang dilakukan oleh Pemda maupun masyarakat, yang keempat pemberian bansos untuk rakyat yang kurang mampu. Oke, jadi segitu dulu presentasi dari kita. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang belum jelas gitu? Aku dong. Jadi apa sih faktor utama dari pembangunan yang kamu katakan? Terutama di infrastruktur apa? Faktor utama. Oke, jadi itu faktor utamanya itu yang pasti kurangnya modal. Terus kurangnya kepedulian dari Pemda itu sendiri. Karena kan kayak misalnya ini yang satu, berarti itu modal yang dikasih ke daerah tersebut tuh benar-benar kepake untuk daerahnya, untuk pembangunan daerahnya. Nah, kalau yang nomor kedua untuk jalanan aja kan belum jadi kan. Itu tuh berarti tuh Pemda atau kayak kepala daerah dari tempat itu tuh banyak yang melakukan korupsi. Jadi dana yang diharuskan buat untuk ngebagusin daerah tersebut malahan jadinya tuh buat ke kantong sendiri. Ya banyak kan sekarang kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Apa udah jelas? Tadi itu pertanyaannya apa? Faktor utama. Faktor utama? Pembangunan yang tidak merata. Oke, faktor utama pembangunan yang tidak merata. Salah satunya adalah tadi apa? Evaluasinya gitu. Oke, salah satunya adalah korupsi. Oke. Terima kasih untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Iya, kelompok ekonomi. Silakan untuk ini tepuk tangan untuk kelompok ekonomi. Oke. Baik, kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok infrastruktur dalam bidang ekonomi, yaitu bagaimana ketimpangan dalam pembangunan salah satunya jalan ya. Kita lihat di sini ada jalan yang sudah benar ditambah ke atas, ada yang di bawah juga udah belum terselesaikan ya, masih becek-becek. Oke, salah satunya tadi ada yang bertanya faktor tidak meratanya pembangunan itu salah satunya dari segi kurang baiknya pemangku legislatif dalam mengelola ya, yaitu adanya korupsi. Nah, jadi pembelajaran yang buat kita, korupsinya satu kali tapi menderitanya kita berkali-kali itu kan ya. Kalaupun ada yang korupsi, mungkin mudah-mudahan seperti jawaban sebelumnya, ada kebijakan-kebijakan tertentu yang belum terselesaikan sehingga pembangunan di Kecamatan Gunung Sidut ini belum terjamah gitu ya. Kalaupun ada korupsi,
itu sebagai salah satu indikator saja, dan untuk pembelajaran bagi kita bahwa korupsi itu menguntungkan satu kelompok tapi menyengsarakan masyarakat banyak. Baik, selanjutnya kita langsung ke kelompoknya. Nah, ini UMR yang terjadi ketimpangan. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Oke, pada sore hari ini saya dari kelompok saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial di bidang UMR. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ilustrasi kedua gambar ini. Nah, dua gambar ini merupakan gambar berita yang mengilustrasikan tentang adanya perbedaan UMR di Kabupaten Bogor dan juga di Kabupaten Cianjur. Dari kedua gambar ini kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa UMR di kota Bogor lebih tinggi daripada di Cianjur. Bentuk ketimpangan sosial UMR itu ketimpangan sosial dalam bidang ekonomi berupa penghasilan dan daya etos kerja yang kurang. Selanjutnya saya menjelaskan tentang penyebab. Dalam perkara ekonomi korporasi memperhatikan berbagai macam faktor seperti kebutuhan kerja yang layak, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, biaya hidup, kemampuan pasar baru, dan berbagai upaya yang berlaku di daerah lain. Nah, baik. Kita tadi sudah membahas faktor penyebab dan bentuk ketimpangan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Tadi kedua artikel yang diberikan sini. Nah, rumusan masalah di sini itu adalah bahwa penghasilan daerah yang berbeda menyebabkan kesenjangan upah minimum. Nah, jadi apa solusi yang dapat diberikan? Solusi yang dapat diberikan itu adalah pengembangan UMKM atau usaha mikro kecil menengah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pendapatan daerah dapat meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan daerah ini, upah minimum dari daerah ini juga dapat naik. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan UMKM? Baik. Jadi pertama itu kita dapat memberikan pelatihan terhadap pengusaha-pengusaha UMKM. Jadi dengan pelatihan mereka juga kita juga otomatis juga meningkatkan kualitas pengusaha tersebut. Lalu kedua kita dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk media ini untuk meningkatkan sales mereka supaya mereka juga dapat manfaat baik. Yang ketiga kita dapat memanfaatkan teknologi e-commerce. Seperti yang kedua kita menggunakan teknologi agar meningkatkan aktivitas UMKM. Baik, terima kasih. Oke, mau nanya lagi dong. Jadi, apakah UMR yang berbeda dipengaruhi oleh penghasilan daerah? Oke, ulangi lagi, nggak kedengeran. Apakah UMR yang berbeda dipengaruhi oleh penghasilan daerah? Ya, soalnya memang upah minimum dari daerah itu tergantung pendapatan daerah tersebut. Jadi pastinya kalau kita di daerah yang pendapatan daerah tersebut tinggi, pasti upah minimum mereka juga lebih tinggi daripada daerah yang pendapatannya lebih rendah. Oke, terima kasih dan beri tepuk tangan untuk kelompok UMR. Baik, silakan duduk ya. Oke, jadi ini membahas mengenai UMR ya. Bagaimana UMR antara satu daerah dan daerah yang lain itu berbeda meskipun dalam lingkup provinsi yang sama. Kalau kita lihat Cianjur sama Bogor sama-sama dalam provinsi Jawa Barat, tapi berbeda dari segi UMR. Itu salah satunya jawabannya tadi ya. Karena penghasilan daerahnya juga berbeda. Semakin penghasilan daerahnya tinggi, otomatis UMR-nya adalah tinggi. Salah satu contohnya misalkan Karawang.
Karawang UMR-nya itu paling tinggi di Indonesia. Kenapa? Karena pusat industri di Indonesia terpusatnya ada di Karawang. Di situ ada Karawang International Center, ya. KIIC, kawasan industri international center di situ. Jadi industri Indonesia itu terpusat di Karawang. Baik, ya. Jadi itu salah satu faktor dari ketimpangan sosial dari UMR. Next, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok ketimpangan gender, ya, yang tidak ada gendernya mengenai perempuan, laki-laki perempuan. Gender. Dah. Oke, pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya. Hari ini dari kelompok senyaman SDM kita ingin mempresentasikan diskusi hasil kerja kita. Nah, bisa boleh di. Oh ya, ini. Nah, udah. Satu lagi. Nah, ya, apa yang kita bisa analisis dari foto ini? Ya, gambar ini menunjukkan bahwa kesenjangan adanya yaitu kesenjangan kerja dalam dunia pekerjaan. Antara wanita ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam bidang pekerjaan, misalnya seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, ada wanita yang bekerja sebagai profesi tersebut. Namun, persentase yang ada dalam profesi tersebut untuk wanita masih sangat kecil. Nah, selanjutnya ada juga rumusan masalah. Jadi ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial secara umum, yaitu secara umum ketimpangan sosial itu merupakan kondisi di mana ada ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Kemudian ada pula faktor-faktor penyebab dari ketimpangan gender ini pula. Jadi faktor penyebabnya yaitu ada pelabelan sifat-sifat tertentu atau kita bisa sebut stereotip. 2. Kemiskinan ekonomi terhadap perempuan. 3. Perlakuan penomorduakan perempuan. 4. Tindak kekerasan terhadap perempuan. 5. Budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya ada solusi yang bisa diberikan. Ya, rumusan masalah ya, itu poinnya. Masyarakat masih terkurung oleh budaya di mana kita menganggap wanita itu sebagai lemah. Dan juga perempuan yang memiliki mental hanya berorientasi untuk mengurus keluarga saja, yang tidak disarankan untuk berkarir. Selanjutnya ada juga solusi yang diberikan. Jadi salah satu dari solusinya itu adalah ini membawa kesadaran diri melalui bacaan maupun diskusi mengenai kesetaraan gender, mengubah strategi perekrutan untuk meningkatkan keragaman gender. Ini maksudnya dalam bidang pekerjaan ya, karena kan sudah ada kualifikasi itu kan minimal tinggi badan berapa segala macam gitu kan. Itu harus yang di solusi di itu berangin lah gitu. Kemudian ada stop stereotip juga melibatkan perempuan juga untuk mengambil keputusan dan berperan aktif dalam negara ini. Kemudian melindungi teman kerja dari cuaca yang kerja untuk wanita gitu ya, dari pria. Kemudian memenuhi hak tenaga kerja. Oke, sekian saja pertanyaan kita. Ada yang bertanya? Oke, Udo. Apa contoh? Ya. Saya mau bertanya apa ya salah satu contoh dari kesenjangan gender di bidang ekonomi. Ekonomi. Kita bisa tanya bahwa kalau di ekonomi ada akuntan, Atau mungkin seperti para apa namanya talent di bank gitu namanya. Mungkin ada kualifikasi juga manajer bank yang mungkin ada dikhususkan untuk pria. Tapi wanita itu kadang susah masuknya gitu untuk masuk pekerjaan tersebut. Contohnya salah satunya mungkin seperti itu. lagi. Sudah cukup. Sekian dari kita semua. Terima kasih sudah mendengar. Oke, beri tepuk tangan.
silakan duduk. Baik. Kita sudah presentasi semuanya, kemudian juga sudah mencatat siapa yang bertanya, nanti bertanya mendapatkan poin plus ya. Oke. Dari kelompok yang terakhir adalah kelompok gender, dikatakan bahwa dalam satu dalam suatu kesenjangan ekonomi itu salah satunya adalah mengenai teller bank atau misalkan manajerial yang tertentu yang jarang sekali perempuan gitu ya, untuk naik ke salah satu jenjang tertinggi dalam karir di bank ya. Nah, ini sekarang kita sudah terbuka mengenai bagaimana pendidikan mengubah segalanya tentang gender. Jadi kalian sekarang memiliki kesempatan untuk, bagi perempuan ya terutama, memiliki kesempatan untuk memiliki pekerjaan dan karir yang cemerlang. Baik. Selanjutnya silakan duduk di kursinya masing-masing. Mister akan mengetes dengan kuis mengenai pemahaman pembelajaran kita kali ini. Silakan mengenai materi kita. Oke. Jadi silakan dibagi. Oke, Mister akan mengetes kemampuan pemahaman materi mengenai ketimpangan sosial dari faktor-faktor dan bentuk-bentuk ya. Sudah direkam? Oke, jadi sekarang saatnya belakang. Aku belum dapat. Salah. Ya. Baik, di situ Mister sudah membuat kolom-kolom untuk menjawab ya. Cara kuisnya kalian dikasih nama dulu, kelas sama kelompoknya tadi kelompok apa. Oke, sudah ya? Nah, selanjutnya sekarang kita masuk. Mister sediakan 5 pertanyaan ya. Oke. Ini peraturan kuisnya, satu nomornya dapat poin sekitar 20. Sudah siap? Siap? Siap. Oke, baik. Pertanyaan pertama adalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat sulit dihindari, terutama dalam bidang kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari segi apakah sumber daya alam yang kurang dikelola dengan baik oleh pemerintah, apakah demo buruh yang selalu terjadi setiap tahun terkait dengan kenaikan upah, semakin lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, masih banyak rakyat miskin hanya mengandalkan pemberian orang lain, masyarakat tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada. Oke, jadi kalian tinggal memilih poin A, B, C, atau D di kolom tersebut ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 sudah? Sudah. Silakan diangkat. Oke, diangkat. Ya. Jawaban yang betul adalah C. Yes. C. Oke. Number 2. Oke, nomor 2. Ketimpangan pembangunan di negara berkembang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara maju. Hal ini disebabkan kondisi negara berkembang
Jadi pembangunan di negara berkembang terutama di Indonesia lebih relatif tinggi, gitu ya. Apakah A? Kurang sarana komunikasi yang sangat diperlukan masyarakat. Oke, sudah? 5. Jawabnya cuma menulis ABC ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Silakan diangkat. Oke, jawaban yang betul adalah Oke. Oke, next. Nomor 3. Berdasarkan kisah Dewi dan Putri menjelaskan gimana yang terjadi dalam bidang. Oke. Dewi dan Putri siapa? Oke, jawab. Itu yang kemarin minggu lalu kita tonton loh. Oh iya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang betul adalah Yang mana salah? Yang lift nggak masuk itu. Nah, ini mengenai materinya ya. Next. Jawabannya adalah Kabar. B. Oke lah. sudah? 5, 4, 3, 2, 1 angkat. Jawaban yang betul adalah Oke, next yang terakhir. Lima, B. 5, 4, 3, 2, 1. Yang diangkat, jawaban yang betul adalah B. Berapa? 100. Silakan. Oke, kemudian silakan totalnya yang benar dikasih 20, yang salah tentu belum dikasih 20, yang kosong. Itu. Oke, kita masuk kepada sesi penutup ya dalam proses pembelajaran hari ini. Baik, apa yang kita sudah pelajari pada kesempatan hari ini, Hanif? Apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini? Yang saya dapat sih, kita jadi tahu bentuk-bentuk ketimpangan sosial di berbagai bidang. Tadi kan kita ada di bidang pendidikan, kita bisa lihat ketimpangannya itu bentuk. Baik, jadi kita sudah masuk kepada refleksi tadi yang disampaikan oleh Hanif sama Audrey ya, bagaimana suatu ketimpangan itu dipengaruhi oleh faktor penyebab, berkaitan juga dengan bentuk-bentuknya yang kita sudah pelajari. Selanjutnya
kita masuk pada kenapa kita harus belajar sosiologi materi ketimpangan sosial, kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita apa? Oke, dengan kita mempelajari tentang ketimpangan sosial, kita dapat mempelajari mengenai isu-isu yang muncul di lingkungan kita. Kemudian kita memberikan solusi pada isu tersebut. Tentu di sana kita diberikan pemahaman bagaimana mengatasi suatu permasalahan. Nah, It's time for closing with homeroom teacher or mentors. Oke. Nah, keterkaitan materi tersebut tentu ketimpangan kan hadir di kehidupan kita. Jadi kita jangan sampai acuh tidak acuh terhadap masalah tersebut. Kita alangkah lebih baiknya memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Oke, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan sosial itu seperti apa. Jadi jangan lupa kalian untuk mengecek Google Classroom karena di sana Mister sudah menyediakan bahan ajar kalian untuk belajar dulu. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.